Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatima Zahro, Rani Rahmawati, Risma Aulia, Sinta Aprilia, dan Yolanda Ade Saputri. Di sini kami akan membahas tentang konsep komunitas, perbandingan dominansi dan predominansi, serta struktur komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antara beberapa spesies makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat atau habitat yang sama dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Komunitas ini terdiri dari beberapa populasi. Komunitas juga memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Komunitas biasa juga disebut sebagai tempat tinggal beberapa kelompok makhluk hidup, misalnya seperti populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon yang mereka tempati itu bisa membentuk suatu masyarakat atau komunitas. Macam-macam komunitas. Yang pertama ada komunitas akuatik atau komunitas di perairan, yang terdiri dari berbagai populasi spesies makhluk hidup di air. Komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di rawa, di parit, atau di kolam. Dan yang kedua adalah komunitas terestrial atau komunitas di daratan. Komunitas ini misalnya yang ada di pekarangan rumah, di hutan, di padang rumput, dan di padang pasir. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya pada perbandingan dominansi dan predominan pada suatu komunitas. Nah, dominansi sendiri merupakan karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis lain, sehingga populasi jenis lain relatif akan berkurang dalam jumlah atau daya hidupnya. Nah, spesies dominan ialah spesies secara ekologis dapat berhasil dan mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Nah, spesies dominan juga biasanya berpengaruh dari segi aktivitasnya terhadap suatu komunitas. Nah, adapun derajat dominansi terpusat di dalam satu, beberapa, atau banyak spesies. Nah, derajat dominansi ini dapat dinyatakan dengan indeks dominansi, yaitu jumlah kepentingan tiap-tiap spesies dalam hubungan dengan komunitas secara keseluruhan. Nah, banyak sekali contoh spesies dominan pada suatu komunitas. Ya, contohnya di rawa beriklim sedang. Nah, biasanya vegetasi yang dominan itu ialah spesies lumut sphagnum. Terus pada rawa pasang surut di daerah tropis biasanya didominasi oleh mangrove atau Rhizoporaceae. Lalu ada juga di komunitas dasar laut, biasanya didominasi oleh bintang rapuh, dan komunitas lainnya yang memiliki spesies yang dominan. Selanjutnya itu predominan. Nah, predominan merupakan konstituen komunitas yang lebih banyak. Nah, berlawanan dengan anggota biasa, yang artinya predominan ini spesiesnya tidak terlalu berpengaruh daripada spesies yang dominan dalam suatu komunitas. Pengertian struktur komunitas. Struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Struktur komunitas berkaitan erat dengan habitat dan parameter kimia dan fisikanya. Struktur komunitas dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik merupakan struktur komunitas yang tampak apabila komunitas tersebut diamati.
Kedua, struktur biologi. Struktur biologi meliputi komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antar spesies dalam suatu komunitas, dan sebagian bergantung pada struktur fisik. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas itu ada 3 macam. Yang pertama, keanekaragaman spesies. Yang kedua, interaksi spesies. Dan yang ketiga, interaksi fungsional. Selanjutnya adalah struktur komunitas dan karakteristik dari komunitas. Yang pertama adalah kualitatif yang mencakup komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan juga vitalitas, di mana vitalitas menggambarkan bagaimana kapasitas dari pertumbuhan dan juga perkembangan organisme. Yang kedua adalah kuantitatif, yaitu frekuensi, densitas, dan juga densitas relatif. Frekuensi kehadiran diartikan sebagai nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat, sedangkan densitas atau kepadatan dinyatakan sebagai jumlah atau biomassa per unit contoh. Yang terakhir adalah sintesis, yaitu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung secara lambat, teratur, dan juga terarah dan dapat diramalkan, seperti suksesi. Suksesi ini terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitasnya dan memerlukan waktu. Proses ini berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut dengan klimas. Dalam tingkatan ini, komunitas sudah mengalami homeostatis. Menurut konsep mutakhir, suksesi merupakan pergantian jenis-jenis pionir oleh jenis-jenis yang lebih mantap yang sangat sesuai dengan lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah pola komunitas, di mana pola diartikan sebagai suatu struktur yang terbentuk karena adanya penyebaran dari organisme di alam dan juga interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Sedangkan komunitas diartikan sebagai kumpulan dari beberapa populasi pada waktu dan juga tempat tertentu yang saling memengaruhi satu sama lain, sehingga pola komunitas dapat diartikan sebagai struktur yang terjadi akibat adanya penyebaran spesies dalam suatu komunitas dan adanya interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Terdapat 7 pola dalam komunitas. Yang pertama adalah pola stratifikasi yang terlihat pada komunitas tumbuhan di hutan herba, semak, dan pohon bawah tajuk. Ada juga ditemukan di komunitas ikan di danau, laut yang terkait dengan temperatur, kandungan oksigen, atau pencahayaan. Yang kedua adalah pola zonasi yang terlihat pada komunitas spesies yang hidup di laut pasang surut, di permukaan yang terbuka, dan juga ada di laut dalam. Yang ketiga adalah pola perioditas kegiatan yang terlihat pada komunitas zooplankton di danau dan juga di laut. Zooplankton bermigrasi pada malam hari ke permukaan air untuk mencari mangsa, turun ke daerah yang lebih dalam untuk menghindari panas. Ada juga organisme yang bersifat nokturnal, lebih aktif pada malam hari. Organisme crepuscula yang aktif pada senja hari. Pola yang keempat adalah pola reproduktif yang terlihat pada komunitas burung yang bermigrasi mencari tempat untuk bertelur dan juga komunitas ikan yang bermigrasi ke daerah estuaria untuk memijah. Selanjutnya, pola yang kelima adalah pola sosial yang terlihat pada komunitas monyet yang berkelompok untuk mempertahankan daerah teritorialnya. Pola yang keenam adalah pola koaktif yang terlihat pada komunitas yang hidup bersama secara mutualisme, persaingan, atau dengan interaksi lainnya. Nah, pola yang terakhir, pola yang kedelapan adalah pola stokastik yang terlihat pada komunitas yang tertata secara acak atau random, namun jarang sekali ditemukan di alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengamatan pola komunitas. Whittaker 1970 mengemukakan bahwa ada 3 konsep yang dapat diterapkan dalam mengamati pola komunitas, yaitu yang pertama ada gradasi komunitas atau community gradient, yaitu konsep yang dinyatakan dalam bentuk populasi. Yang kedua, ada konsep gradasi lingkungan atau environmental gradient, yang menyangkut sejumlah faktor lingkungan yang berubah secara bersama-sama. Yang ketiga, ada gradasi ekosistem atau ecocline, yang dalam hal ini kompleks gradasi dan gradasi komunitas membentuk suatu kesatuan dan membentuk gradasi komunitas dan lingkungan.
Penelitian komunitas dengan menghubungkan ketiga gradasi, yaitu gradasi faktor lingkungan, populasi, dan karakteristik komunitas, disebut analisis gradasi. Dengan analisis gradasi ini, faktor-faktor lingkungan dijadikan sebagai dasar dalam mencari hubungan yang erat antara variasi lingkungan dengan variasi populasi, jenis, dan komunitas. Selanjutnya, ada interaksi antar spesies anggota populasi. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi terhadap kondisi populasi, mengingat keaktifan atau tindakan individu dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ataupun kehidupan populasi. Interaksi spesies anggota populasi merupakan suatu kejadian yang wajar di alam atau di suatu komunitas, dan kejadian tersebut mudah dipelajari. Interaksi antar spesies tidak terbatas antara hewan dengan hewan, tetapi interaksi terjadi secara menyeluruh, termasuk terjadi pada tumbuhan, bahkan antara tumbuhan dengan hewan. Macam-macam interaksi antar spesies anggota populasi yaitu: yang pertama, ada interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada netral, adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Yang kedua, ada predasi, adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Yang ketiga, ada parasitisme, adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Yang keempat, ada komensalisme, adalah merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Yang kelima, ada mutualisme, adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, ada interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung ataupun tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada alelopati, merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Yang kedua, ada kompetisi, yaitu merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Yang ketiga, ada interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks, karena tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati. Misalnya pada daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda, misalnya laut dan darat. Yang terakhir, ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai konsep komunitas, struktur komunitas, dominansi, dan predominansi. Kami dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.